buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini kalau ngomong ini panjang. Sebetulnya Jakarta ini kasarnya ya, kalau kamu nggak berani main kasar, nggak selesai. Salah satu sumber macet jelas teorinya. Kalau jalan nggak nambah, mobil nambah terus pasti macet. Tapi sebetulnya lebih parah lagi, Bapak boleh beli 1000 mobil pun Bapak nggak bisa bawa 1000 sekaligus kan? Kan taruh di garasi. Ya nggak masalah sebetulnya. Ada numpuk di rumah kamu nggak masalah. Yang jadi masalah kan Anda beli mobil gitu banyak numpuknya di jalanan. Jadi jalan yang ada gitu sempit, Anda parkirin mobil 2 lapis 3 lapis. Karena di tempat yang tidak boleh jualan, tidak boleh buka restoran, Anda juga buka restoran. Ruko kan kira-kira begini nih Pak Jakarta Pak. Pelanggaran ini nyogok. Jadi semua peruntukan ini salah. Nah sekarang Bapak mau suruh saya tegas. Kalau saya tegas 50% semua toko restoran itu saya tutup. Termasuk gudang-gudang Bapak-bapak mungkin juga kena. Gudang stok barang Bapak, tekstil, semua saya sikat. Karena salahin peruntukan. Ini persoalan Jakarta nih, jadi kita harus pilih-pilih ini sekarang nih. Makanya Bapak kamu mau tanya sama itu. Bukan berarti saya nggak mau selesaikan. Nah saya tinggal hitung-hitung aja kayak berantem kan. Kalau lawan 10 orang nggak bisa, aku turunin 5 orang. Kalau 5 orang kira-kira kungfunya masih kuat, aku cari 2 orang deh. Kalau 2 orang masih kalah, aku cari 1 orang udah 1 lawan 1. Kalau masih kalah, aku intai dia deh, aku gebukin gimana caranya gitu loh. Itu yang terjadi di Jakarta. Nah itu persoalannya apa? Parkir liar, PKL. Ya beda, kita ada beda. Lahan jalanan sama RT RW itu dijual lahannya. Sewa 1,6 juta. Itu yang saya kira. Jadi lahan tadinya segini, jadi tinggal segini. Itu gini juga Pak, soal itu makanya saya bilang kalau ketemu tanya sama ini Pak, kadang-kadang kita nggak cukup Pak. Nah saya mau ikutin siapa? Kalau ikutin Konghucu nggak usah banyak ngomong, kerja saja. Tapi tiap kali ketemu orang, mau kawinan, mau apapun, kadang-kadang saya jadi malas ketemu orang tuh. Kenapa saya malas ketemu orang? Pertanyaannya sama, gimana si macet, gimana si banjir? Emang saya lagi nggak kerja? Gue cerita sama lu terus, gue nggak kerja nih ketemu lu orang terus. Tiap kali ketemu ngomongnya sama Pak. Saya bilang udah deh, 2017 lu lihat aja. Kalau lu lihat ada yang lebih bagus dari gua, lu catat sumpah 7 turunan jangan pilih gua lagi. Gampang dong? Lu gak usah pilih gua lagi deh, lu cari lagi orang yang lebih baik dari gua deh. Yang kerja setengah 8 udah di sini non-stop, nyambung sampai makan siang sampai malam. Betul, ini kerja kayak orang gila nih. Betul orang kerja sama gua. Nyambung, gua mesti bangun setengah 5 tiap pagi. Saya rela. Nyambung terus nih. Sampai maghrib terus stop, masuk kamar mandi. Duduk sebentar di toilet, mandi sebentar. Ini baik saksi kok saya kok. Habis makan, kerja lagi, disposisi. Bapak kira disposisi itu nggak perlu baca. Bapak nggak bisa disposisi 1 kalimat pun tanpa mengerti isi surat itu. Lu mau perintahnya apa? Lu masih baca tuh. Itu bisa 2 jam itu, ini sakit ini. Saya nggak bisa pakai kiri kanan soalnya. Dan ini di posisi bukan saya tulis Pak. Ini kertas tuh ada lampirannya tuh Bapak. Jadi Bapak pakai pulpen pun mesti neken gitu lah Pak. Bapak nggak neken tuh nggak ada. Itu tembus 3 nih. Ya itu masih pakai tembus 3 ini. Masih pakai otak, mesti pikir dan nggak boleh salah disposisi lagi. Begitu perintah salah, belum lagi anak gua nih bisa nakal mainin lu nih. Surat masuk kamu salah baca dikit, udah diplesetin sedikit. Misal contoh kayak reklamasi pulau. Saya minta 5% dari net.
dari yang bisa dijual. Dia tulis 5% dari total pulau. Padahal kalau dalam hitungan total pulau, yang bisa dijual cuma 60%. 40% itu fasos kasih kepada pemerintah. Kalau dia mengatakan hanya 5%, boleh nggak dia mengaku? Itu gue udah kasih lu 40, melebihi 5. Paham nggak nih? Kalau cuma satu kalimat aja beda itu. Ini mengerikan loh kan ini. Hanya satu kalimat aja coba, 5% dari net atau 5% dari total pulau, Bapak, ini kan penuh lah aja Pak, sudah Pak. Bapak kalau mulai sedikit, tanda tangan, selesai itu. Pengusaha kan mengatakan saya udah kasih 40. Nah saya ngomong soal RT RW, balik ke soal itu. Saya udah tahu semua. RT RW itu bisa kampanye sampai 70 juta tuh jadi RW. Kenapa? Dia punya penghasilan. Dan sialnya yang punya penghasilan begitu, yang preman, yang baik-baik gak berani lawan dia. Dia jadi RT RW terus. Lu mau apa? Lurah gak bisa kontrol. Aku lagi siapin pergub, aku cari akal nih. Ada gak celah hukumnya? Aku belum tahu nih celah hukum betul atau enggak. Aku ngarang sendiri udah nih. Gue gak mau lagi RT RW ada pemilihan. Gue yang tunjuk jadi pegawai gue semua. Gue bikin kontrak. Lu kalau jual lapak, jual apa, kalau copot tuh yang main ini. Begitu lu udah main nggak ada RW, gue udah kerja sama MOU sama Dirjen Pajak. Mudah-mudahan dia berani. Lu yang nyewa-nyewain, mana NPWP lu? Lu nyewa dari orang. Lu ngaku sewa dari siapa? Menyewakan ada pajak final 10%. Dua pihak 5%, 5%. Lu kalau bilang udah sewa 10 tahun, berarti lu terhutang pajak sekian. Gue bikin lu bangkrut. Gue pidana lu. Nah, ini baik lagi mesti minta tolong jaksa polisi juga. Ini gak gampang nih urusan, lebih mudah jadi presiden urus Jakarta. Kalau presiden itu tinggal panggil Kapolri, panggil jaksa. Lu mau ribut sama gue kirim pas pampres tuh. Mau tembak lu semua, mau gak ada urusan. Nah ini situasi seperti itu. Maka saya cari rumus. RT RW aku mau gaji aja, sekarang udah gaji cuma 50.000, 1 juta, aku copot aja. Aku mau copot aja. Gak ada lagi RT RW dipilih rakyat. Kecuali usulan lurah, camat, RW bilang ini orang bagus. Ada 4 orang, 5 orang. Ya oke deh, 5 orang gue kasih masyarakat. Ini semua bagus, mau pilih. Dia saya yang tentuin. Gaji aja. RT RW orang gajian saya aja. Kenapa masih pilih-pilih rakyat lagi? Nah kamu kau tuntut, aku bilang bisa diprotes orang dong. Kau protes kenapa lu nggak protes sekalian lurah dipilih rakyat aja? Oh lurah nggak bisa, oke, kalau wali kota dong. Seluruh Indonesia wali kota, bupati dipilih rakyat. Kenapa Jakarta enggak? Ibu kota bos, ini ada undang-undangnya. Aku bilang begitu, dasarnya undang-undang ibu kota. Aku tafsiran sendiri terjemahin. Kalau wali kota aja tidak dipilih, apalagi RT RW. Nah, kalau udah copot yang ada kekuasaan sebagai RT RW, dia udah mikir tuh. Ini di belakang Plaza Indonesia parkir lapak, tanah abang semua tuh semua makanya RT RW semua. Nyewain teman kencing bisa dapat 10 juta sehari loh Pak. Ini Jakarta. Makanya mesti main keras. Dasar hukumnya juga mesti ada. Ini RW kita menjabat terus nih, nggak berhenti-berhenti. Karena pemilihan dia selalu menang. Iya. Dan orang juga nggak berani campur sama dia. Dia punya duit, Padahal brengsek itu. dia punya kuasa. Jadi jagoan jadi RW nggak bisa. Itu yang kita mesti cabut. Nah ini pergubnya aku lagi coba atur, lagi rancang. Nggak pernah ganti RW kita. Jadi ngomong kasar aja Pak ya, mohon maaf ya Pak Jayadi. Saya kenapa malas ketemu orang bawa waktu saya teman. Karena kasih usul apa aja, saya udah tahu. Bukan saya ngomong sombong. Lu ngomong apa aja gua tahu. Solusinya gua tahu. Sekarang tinggal waktu gua berani nyembelih dia atau enggak. Nyembelihnya masih ada hitungan. Ini zaman reformasi nih, bukan zaman Soeharto. Main ngilangin orang nggak bisa Pak. Itu aja. Aku juga masih mikir. Nah sama kayak sekarang. Kenapa? PKL berani bolak-balik jualan di Monas semua. Peraturan mengatakan didenda minimum 100.000 sampai 20 juta. Nah kalau namanya tindakan pidana ringan, Anda nggak bisa tangkap dia. Mesti putusinnya berapa? 100 sampai 20 juta. Hakim.
Saya temuin hakim, tolong kasih efek jerak Pak, denda aja 1 juta. Biar kapok deh jualan situ, biar modalnya habis. Hakim nggak mau, 100.000 aja. Dan hakim cuma mau datang seminggu sekali, mesti bayar lagi. Seminggu sekali pakai apel-apel, bisa ada polisi semua ikut. Apel-apel orang dagang nggak hari itu? Nggak dagang. Yang hari itu sudah kau sial juga maksa ketangkap, ya ketangkap sekali, seminggu bayar 100.000. Cincai, gue bayar preman 100.000 sehari. Kalau ketangkap, kalau nggak ketangkap, sebulan sekali 1.000, murah. Nah, takut nggak orang sama kita? Satpam kita pikir deh, gue pusing, motor mau masuk sini 3.000, 5.000 deh. Lu mau sewa listrik, gue cas 15.000 deh. Lu mau pecat, mana bisa pecat gue, PNS, lu bisa pecat gue. Kalau pegawai kita kenapa takut nyolong? Kita kasih babi insya, kasih tentara duit. Koramil nih, digebukin loh. Betul apa kita bos? Lu nyolong gudang gua, lu kasih kapolsek duit, babi insya itu koramil duit, tangkap lu. Bisa kencing-kencing lu, tangkap proses lu polisi. Pegawai kita nggak berani nyolong. Kalau sini lu mau prosesnya apa? Oknum juga terlibat. Ya mau sih kayak tai Pak. Kayak tai nih, jualan seenaknya nih. Itu mau gimana? Mau bawa senjata? Kita maksa pikir cari cara nih, gimana cari cara nih. Makanya saya bilang, kenapa saya tahu semua? Jakarta itu beda sama Belitung. Kalau waktu jadi bupati di Belitung, kamu gak punya kajian. Nah, ini ibu kota, Bapak ngomong macet, transportasi. Saya punya 20 kajian, Pak. Soal ngatasi macet, Pak. Saya masuk sini tambah lagi OSET, ITDPB, 2 kajian, 22 kajian. Yang kaji ini dunia, universitas terkemuka, profesor doktor. Ya kalau cuma 1-2 orang mau cerita-cerita sama gua, sorry aja nanti. Istilah kalau ngomong setan, lu rohnya 1 nih, rohnya ribuan nih. Setannya lebih kuat udah nih. Apa lu ngomong apa, gua berdebat. Lu mau debat sama aku soal Jakarta 100 jam gua ladenin. Lu bawa profesor manapun gua ladenin. Bukan saya ngomong sombong. Kenapa? Gua belajar kungfunya udah banyak. Jakarta ini gampang. Kamu gak tahu masalah pun undang profesor terkenal 1 orang. Lu gimana atasin ini? Ngomong sama gua. Wah, ada cerita macam-macam. Besok undang Profesor B yang ilmunya sama. Lu gimana? Kita mau. Cerita macam-macam. Wah, agak beda nih. Gua adu pakai ilmu tadi. Wah, tak. Gua kalah nih. Kayak dia lebih masuk akal. Sekarang mana yang benar nih? Dia apa dia nih? Oh, gampang. Undang lagi datang. Lu berdua ketemu. Gua undang lagi yang ketiga, keempat. 4 orang berdebat soalnya. Gua dengerin aja. Oh, ini lebih masuk akal. Saya orang politik kan lihatnya lebih banyak bidang. Bukan cuma solusi ini. Yaitu ibarat belajar kungfu, Pak. Ya. Saya udah tamatan dari beberapa perguruan Shaolin. Jadi kalau kamu cuma 1 perguruan lawan saya, lu gak menang deh. Gue udah 4-5 perguruan punya ilmu. Jurus gue udah banyak. Nah kayak gitu Jakarta. Jakarta tuh ini pasti beres, asal lu berani keras aja udah. Di Jakarta ini sederhana kok nyelesain soal Jakarta. Lu gak usah ngajarin baik ilmu, lengkap udah. Mau ngomong apa yang gua tahu, pelanggaran apa gua tahu, lu mau apa pun gua tahu. Tinggal 1, jangan terima suap. 1 sen pun jangan terima, supaya gak ada kepentingan yang membuat kamu gak berani. Kedua, gua gak peduli kamu siapa. Lu salah gua sikat. Saya kalau nurutin kamu Pak Jayadi melanggar nih, apakah nanti kelompok asosiasi lain sama maunya? Beda. Gua turutin ini nggak turutin itu, dia benci sama gua, sama juga. Aku nggak peduli. Aku patokan ini konstitusi. Sama orang tanya sama saya, kalau bapakmu melanggar, kamu harus hukum mati. Kamu penggal nggak? Saya penggal. Saya bilang, bohong lu kejem lu. Lu nggak sayang bapak lu tuh. Oh, lu salah. Bapak gua yang kejam terhadap saya dan tidak sayang kepada saya. Kenapa? Kamu udah tahu posisi anakmu akan memenggal orang berbuat salah. Kenapa lu sengaja berbuat salah? Karena tahu gua anak lu.
Lu yang kejam bapak lu. Kamu yang gak sayang sama saya. Bukan saya yang sayang sama Anda. Jelas? Ya jangan dibalik filosofinya. Itu ibu saya bilang, jadi ibu kamu tuh tidak gampang waktu saya jadi bupati di Belitung. Saya mau masuk barang ini pun gak bisa. Orang tahu jangannya, nanti orang salah paham. QQ saya mau jadi pemborong gimana jangan. Nanti susah anak buah saya. Nanti kamu juga sulit, dia sikat nanti masalah. Jadi keluarga kita juga menderita sebetulnya. Kamu harus bisa jaga diri. Jadi kamu jangan bilang saya kejam kepada Anda. Enggak. Kamu bisa terima saya enggak? Saya sama istri aja ngomong begitu kok. Kalau kamu gak bisa terima situasi ini, lo mau pergi juga pergi silakan. Bukan gue yang gak cinta sama lu yang gak cinta sama lu. Kalau lu maksain kehendak lu. Ini jelas. Yang nomor 2 tuh itu. Lu taat aturan aja udah. Ikutin aturan, gak bela kiri kanan. Soal gak kepilih lagi, gue gak peduli. Lu mau bela siapa? Lu gak mau pilih lagi, udah gue cari kerja tempat lain. Cari kerja doang kok, gue gak korupsi kok. Sini mau 100 miliar mah gampang. Betul mau cari 100 miliar mah merem setahun di sini. Udah 72 triliun kok. Belum lagi properti gitu banyak, izin gitu banyak. 100 miliar deposito Bapak lebih tahu Pak, 500 juta Pak. Tiap bulan Pak. 1 triliun aja gampang di sini kok. Kalau kamu mau yang ngelanggar 5% udah tadi. Kalau Pak mau rubah Pak, kasih 5% net sama dia tipu kayak gitu. Kalau 500 hektar, Bapak hitung aja, itu 25 hektar loh Pak, kalau 5% Pak. Kali aja duit sekarang berapa? 10 juta ya. 2,5 T itu cuma minta 1 T, dikasih. Kalau 1 T deposito Pak, 5 miliar lebih sebulan. Makanya saya bilang ada, nggak boleh terima suap di sini. Dari konstitusi. Lalu DKI bisa kaya. Yang ketiga, kalau dia nggak bisa nyokok kamu dengan uang, dia akan mulai ngancam nyawa kamu. Kalau kepentingan dia. Nah, kalau kamu boleh berpikir, ngapain gue mati buat orang Jakarta? Gue juga nggak miskin-miskin banget. Ya Pak Jadi, aku gak terlalu miskin loh Pak Jadi. Aku lumayan lah sebenarnya dari harta. Aku punya tanah-tanah resort ratusan hektar juga kok. Bukan saya jadi bupati dapatnya dari zaman bapak saya. Jadi aku punya pulau, warisan, punya hutan. Aku juga tinggal di Jakarta nggak jelek-jelek banget lah. Punya 2 rumah, apartemen 2 aku punya. Nggak jelek-jelek banget lah. Gue juga bisa kerja sama orang. Gue cuma mau gaji PKT, aku kerja sama orang diterima kok. Ngapain mau mati? Ngapain mau ribut sama orang? Ya gue baik-baik aja. Ngapain mau ribut sama lu? Nyenggol ini. Cari mati apa? Kalau dibunuh orang tengah jalan gimana? Ngapain mati cepat? Aku juga oke juga kok. Tampang juga lumayan, fisik juga lumayan sehat. Ngapain gua mau cari musuh dibunuh orang? Duit juga ada, sekolah juga lumayan kok saya kok. S2 kok, ngapain gua mati? Pabrik gua juga punya kok. Ngapain gua baik usaha dapat duit gua usaha baik-baik. Tapi masalahnya kalau lu takut mati, kamu udah gak berani tegas. Gak jalan. Baik saya bilang sama orang, kalau lu gak senang sama gue, gak usah pilih gue. Gue bukan kurang kerjaan. Lu cari aja ada orang yang kayak gue. Kerja pagi sampai malam buat sama-sama kota ini. Tidak terima suap. Bapak gue juga gue potong kalau salah. Dan gue berani pasang nyawa gue untuk supaya ini jalan. Lu cari lagi dia yang lebih bagus dari gue. Saya udah pesan sama istri saya, kalau ada mayat saya, aku kirim pulang Belitung ya. Jangan dikremasi, jangan kubur di sini. Lu tulis di pusara saya itu mati adalah keuntungan. Mau apa lagi? Mau cari lagi orang lain? Lu cari aja. Saya sih santai aja saya berpolitik. Kalau 2017 ada lebih baik dari saya, lu pilih dia. Lu kalau pilih saya, goblok lu. Lu goblok minta ampun. Lu kalau masih pilih saya. Kalau ada yang lebih bagus dari saya, lu goblok. Lu cari deh orang yang kerja pagi sampai malam cuma terima gaji doang. Itu kan. Saya ngomong jujur aja. Jadi bukan
Nanti silakan aja kasih masukan, SMS apa, silakan aja. Ini memang masalah. Nah orang Jakarta juga semua tuh kepentingan pribadi tuh. Begitu saya ajak fight bareng, gak berani. Saya udah pengalaman di Bangka Belitung. Wah, saya toko, saya dikerjain punya buat ini. Oke, kita fight. Begitu udah fight, udah terlalu tegang nih, udah kuat nih. Kabur. Ini kan lu yang nyuruh gua fight, kan punya lu nih. Gak berani. Sama kayak bapak kita ngomong nih. Kalau saya keras, kalau dia ngancam mau bakar gudang bapak, lu ke bapak. Oh bapak sih mau ngomong. Udah deh pak, gak usah deh pak. Tapi mundur aja deh pak. Gua udah hafal lah. Bos-bos punya nyari. Bener, gua udah hafal nyari-nyari bos itu. Aku dari itu udah sering digituin. Pertama suruh belain. Ya udah, aja nih. Nggak usah jauh-jauh nih. Icong saya. Icong itu adik mama perempuan punya suami. Ya ini punya losmen kecil. Di Belitung tuh banyak kapal ekspor, audit. Tengah malam luar negeri datang. Dalam tengah malam si bule-bule ini juga awak kapal juga langsung nginep di losmennya. Dan peraturan mesti lapor polisi dalam waktu 24 jam toh. Ada tamu. Icong saya ini orang selalu baik hati. Tengah malam pun dia lapor ke pos tuh. Dia selalu lapor. Gak masalah. Ganti kapolsek baru. Nah udah pindah. Saya ketemu dia datang sespin. Dikerjain nih Icong saya. Dan diterima. Suruh tunggu besok. Besok dia datang gak terima. Nah agak siang polisi datang tangkap dia dengan tuduhan tidak melaporkan orang asing. Langsung dikurung pak, pakai celana dalam, masuk sel. Gila. Ngepres apa duit kerjain. Orang Tionghoa kalau masuk penjara pakai celana kancut itu udah stresnya luar biasa. Nyamuk segala macam, dulu mau pakai sial segala macam. Wah kita dengar, saya masih bujangan tadi, saya juga masih bujangan. Itu kenapa dulu polisi masih dia bawa tentara sebelum reformasi kok. Sebelum reformasi kita udah ajak berantem petugas aparat yang brengsek. Makanya Belitung bisa ada kantor PM itu karena kasus itu. Adik saya yang perempuan perjuangkan, kita fight. Kita adik saya lu pelajarin sisi hukumnya. Kita fight sama orang tuh mesti dari dua sisi dia pelajarin. Dapat ngomong sama Icong saya. Gak mau dia. Tabok kadang-kadang gitu. Kita gak mau nih. Suruh bersihin rumput pagi-pagi jongkok. Sampai nenek saya lihat tuh sampai nangis histeris. Dikerjain kayak binatang gitu. Kita telepon aja. Ya mau. Udah gak apa-apa nih Pak. Ya kita takut dibunuh sekeluarga. Nah saya ngomong kayak itu sama Icong saya. Dia udah meninggal. Icong. Kamu udah tua takut mati. Saya masih bujangan belum menikah. Saya masih masa depan gitu bagus. Saya aja berani mati. Kalau ditembak aja udah mati aja. Kita fight. Masa lu gak berani? Kalau gak berani jangan ngomong lagi sama gue. Suruh nenek jangan nangis depan gue. Gue berdua sama adik gue udah siap mati nih untuk lu. Lu yang tiba-tiba takut mati sekeluarga. Emang gue gak mati? Gue yang fight di depan. Baru dia bilang gimana caranya? Lu kan jual tiket. Lu buka dulu tiket. Kan di bandara ada polisi ngawasin dia teman. Tapi polisi masih lengah tuh. Lu lihat situasi. Lu tinggal buka tiket. Agen kan gak ada manifest, polisi gak bisa manifest tuh. Lu kan nganterin tamu. Lu udah tunggu pesawat udah kira-kira mau naikin itu tangganya. Kamu kan udah kenal semua tuh orang pesawat tuh, pilotnya semua kamu sering kasih itu kan merpati semua dikasih hadiah, kasih apa agen, beli nanti semua. Lu udah bilang sama mereka, lu yang terakhir lu lari ke pesawat itu. Begitu kamu masuk tutup, polisi mau lapor juga udah gak bisa kejar dia. Terbang. Sampai sini kita urusin. Panggil LBH, jadi LBH kita urusin. Nah, sampai proses copot tuh polisi. Kemarin ketemu dia di sekolah sespin. Datang ini ketemu saya. Masih ingat nggak? Oh saya masih ingat.
beberapa yang berani. Kayaknya saya kesel dengan wali kota, lawan wali kota nih. Ngabisin duit berapa miliar dia, curangin lagi. Sampai calon wali kota mau lawan, saking bencinya. Meski kita udah ngerti, oh kita udah ngerti. Jadi kadang-kadang orang teriak-teriak ini semua ada kepentingan juga. Ya udah, patokan saya sederhana, saya bukan bela bapak-bapak, bukan. Semua yang melanggar aturan jalan, semua yang namanya jalur hijau saya sikat. Nah sekarang prioritas utama saya itu apa? Jalan inspeksi sungai dulu. Semua jalan inspeksi sungai, waduk saya sikat. Tapi sikat ini puluhan ribu rumah sepanjang sungai dan waduk. Makanya Jakarta banjir, semua sungai nggak pernah dikeruk. Gimana mau keruk? Orang sungai semua kali tutupin bangunan semua kok. Iya semua lumpur itu setinggi hampir setinggi jalan. Lebih dari 40 tahun seperti itu. Bapak pernah lihat nggak keruk itu semua sungai-sungai? Gimana mau keruk? Dan kalau cuma kita bersihin pakai orang, sana nggak ada percuma juga. Harusnya dikeruk kan sampai ke muara gitu, sampai ke ujung di laut. Itu masalah. Rumah pompa juga rusak, kadang hidup kadang enggak. Kita nggak tahu juga nyolong solar nggak nyolong solar. Ini urusan terlalu banyak Pak. Saya ngomong jujur kok. Lu kalau ada orang lebih hebat dari saya, bukan saya ngomong sombong, lu pilih dia aja 2017. Ini pindah ruangan, pindah kasus Pak. Dan semua orang bisa ketemu saya, bebas. Belum lagi baca SMS masuk, BBM masuk. Ku balasin. Ku urusin Pak. Sampai malam, bangun tidur, ku urusin. Jadi cuma ngomong itu aja kan? Datang untuk ngomong itu. Enggak, belakang ini pintu kecil tambah semberawut. Karena apa? Parkirnya tuh sampai di jembatan Pak. Jembatan ASMK tuh sampai 3 lapis. Sampai tinggal 1 mobil tok. Sekali saya ngomong jujur Pak, ASMK yang kosong itu Pak ya, bosnya udah ketemu, dia mau kok dorong masuk ke dalam. Harga berapa? Coba sekarang masalah itu tadi kan, kalau Anda nggak dorong masuk semua seperti Blok G Tanah Abang, ini jalan masih dia kerjain, ini kalah. Lu masih paksa masuk. Nah sekarang parkir itu semrawut. Saya mau bangun tuh berapa puluh lantai di Glodok tempat parkir. Terus bangun. Nah pemerintah bangun nggak seperti bapak-bapak seperti kita mau bangun ada duit pakai kontraktor bangun. Ini mesti expense 1, DED lagi, detail desain lagi. Saya baru 1,5 tahun di sini Pak. Iya. Itu baru selesai itu detail itu Pak. Berantem lagi di DPRD. Ini mau parkir semua Pak, ada tokonya lagi. Ada kepentingan lagi nih. Ada bos lagi mau buka pancoran, dia mau numpang lagi parkir di sini. Lu mana boleh, lu masa parkirnya dong gue bilang. Ini parkir orang lain nih. Bos lebih pintar. Gabung aja parkirnya nih. Yang bikin hotel, bikin apa yang pancoran Bekasi itu loh, Gloria itu loh. Dia presentasi sama saya. Dia pintar, mau pinjam ini bangun. Numpang. Dia parkiran dia. Ya nggak bisa dong. Saya bilang, Anda kalau bangun harus dihitung nih jumlah parkirannya berapa. Karena ini untuk yang pinggir-pinggir. Kita kan gini Pak, kalau mau paksa orang mundur, ada hitungannya juga. Lu pindah kemana? Anjing aja udah pepetin sampai ke tembok, balik gigit Pak. Itu peribahasanya. Tapi saya juga tidak mau toleransi. Saya takut sama Anda. Kalau saya udah siapkan tempat, sama kayak Irti ini. Saya udah siapkan dari 580 orang bikin yang lebih bagus untuk PKR makanan. Ini 1.000, gue gak peduli. Tuh undi. Kamu masih siapin buat gue dong? Iya. Tapi bukan sekarang, bukan di sini. Saya nggak ada kewajiban menyiapkan untuk Anda. Anda langgar ya langgar. Saya cuma baik hati aja manusiawi, gue siapin dulu solusi. Kalau ini gimana nggak bisa? Gue nggak mau tahu, dan gue urusin sama lain. Kamu kalau nuntut nggak bisa. Lu mau ribut aja. Kalau diancam, dia bisa bawa golok nih, nyerbu kesini semua, 8.000 orang. Gue udah beli jipo. Gue isi bensin pemadam, gue semprot, gue bakar, biar TV semua lihat gue bakar. Kalau lu pakai anarkis, kalau pasukan gue sampai tembus, ya pak gue mati konyol, gue bakar lu juga. Lu mau proses hukum mati, gue hukum mati aja. Masih ada pengadilan, masih ada proses. Lu jangan getak gue. Selama saya siapin tempat buat kamu gak usah getak gue. Ya jelas ini posisi. Jadi posisi kita tuh itu. Bapak ngomong gini, itu fakta. Kita mau pasang parkir mesin di semua pasar baru semua nih, lewatin semua.
Penghuni juga marah-marah sama saya. Padahal itu untuk tertib gitu loh, supaya apa? Kita kontrol tuh Pak. Kalau kamu parkir pakai jam, kamu nggak boleh taruh lama-lama. Penghuni nggak terima, penghuni gratis, aku kasih lepas. Nggak mau juga, kenapa nggak mau? RT RW, kalau dia parkir liar kan dapat duit ya. Kalau parkir mesin gua nggak dapat. Tapi begitu teriak, yang toko setuju sama gua, bela gua dong. Nggak berani, tadi susah gua di sini, gua dibunuh orang gimana, gua digebukin gimana. Itu yang terjadi di kita Pak. Makanya saya bilang udahlah, tenang-tenang aja udah, kasih saya beresin. Secara hukum saya gampang loh. 2017 jangan pilih lagi. Kalau lu nggak puas, santai aja. Santai kok, aku nggak pernah ngemis sama orang pilih gua dari dulu gua berpolitik 11 tahun. Nah, aku selalu bilang kalau yang lebih baik dari gua, tolong jangan pilih gua ya. Tolong. Gua juga seneng ada yang lebih baik dari gua kerja. Ngapain gua masuk sini? Ahok jabatan RW berapa lama ya? Kok bisa terus ya? Memang RT RW itu masyarakat, kita ini atas nama masyarakat. Anda harus kalahkan dia dengan calonkan diri. Itu. Nah kita domisilinya dipikir-pikir toko, tapi kita nggak tinggal di situ. KTP-nya KTP rumah kan. Kita berhak nggak pilih RW? Dipilih. Yang dipilih. Makanya situ nggak bisa. Makanya saya bilang udah kalau itu saya udah atasi. Saya nggak mau lagi pilih-pilih. Gue tunjuk pegawai gue udah. Betul. Capek udah. Yang terjadi. Capek udah. Betul. Yang terjadi di daerah kita, lurah sama RW, komersil, semua di komersil. Semuanya Itu di yang jadi komersil. biangnya. Fasilitas umum dibikin oleh Itu kecamatan Tambora atau Taman Sari. Tambora. Tambora. Itu disewain apa? Di jalan lagi? Semua Pak, bukan cuma situ. Iya betul. Jadi langganan dari konsumen. Bapak tanya aja yang jual tanaman rias semua tuh sampai di Ragunan semua tuh. Mana ada yang gratis? Jakarta kencing aja bayar kok. Makanya saya perintahkan wali kota Senin kemarin, saya ingin semua yang jualan di lapangan trotoar mundur 1,5 meter, tetap boleh jualan. Buka rekening di Bank DKI, tiap hari harus dipotong rekeningnya bayar. Mau 5.000 mau 10.000 bayar. Lo nggak boleh upeti lagi kepada preman. Saya lihat wali kota semua diem-diem. Belum tentu dikerjain pun. Gak apa-apa. Aku udah kasih food. Nah sini tau gak persoalannya apa Pak? Kalau kita berantem antar kampung Pak, lebih gampang Pak. Karena pasukan yang saya ajak berantem tuh gue bawa sendiri, ngerti nggak? Iya. Gue pilih sendiri nih. Iya. Ini yang datang asosiasi tekstil ini kan teman semua nih. Iya. Kalau berantem sama gue tuh temen nih. Kalau di sini Pak, saya perintah orang mau ajak berantem Pak, saya nggak bisa bawa pasukan Bapak ngerti nggak Pak? Iya. Saya nggak bisa buat teman-teman saya tuh jadi PNS, jadi camat, jadi wali kota, nggak bisa. Bapak ngerti nggak Pak? Kenapa saya bisa marah-marah Pak? Kenapa saya nggak sabar gitu Pak? Orang bilang saya nggak sabar, itu lumayan tahan diri saya bilang. Kamu kira gampang posisi saya? Ngajak orang berantem, tapi nggak bisa buat temen gitu loh. Lu mau ngajak pasukan yang orang yang lu mau musuhin kira-kira gitu Pak. Baru udah bilang sampai RW RT bajingan kok. Iya betul. Nah kalau itu bajingan kecil, di sini apa nggak ada bajingan besar? Sama ya. Ini uang triliunan ini. Dan semua urusan mesti suruh mereka loh. Tukang ngambilin lu minum aja PNS ini loh Pak. Kira-kira lu berani gak ribut tuh? Yang kasih lu makannya tiap hari itu di sini, PNS ini. Semua duduk depannya semua PNS nih. Lu kalau rapat semua PNS, kecuali polisi itu kan. Polisi pun kita nggak tahu bisa pegang apa nggak bisa pegang tuh, dia ikut atasan tuh. Lu kalau ribut sama polisi yang punya kepentingan, ini polisi, Bapak yakin nggak Kapolsek semua nggak kebagian? Bapak bos-bos dong, kita ngomong jujur. Bapak nggak yakin dan Amin nggak kebagian semua di situ. Sampai RT RW bisa sok-sokan berani sewain itu semua. Ada breaking. Nanti saya Bapak ngerti nggak posisi saya? Saya ngelawan semua orang. Hitung-hitung saya sendiri loh.
sopir PNS, pengawal polisi, duduk sini semua yang ngatur air mandi lu, air minum lu, makan semua sini PNS. Kita honorer sini. Saya udah pasang badan, siap mati kok. Cuma begitu saya ribut, saya berani taruhan, bapak ketakutan ya kalau saya udah ribut sama bapak. Bapak kan mohon lagi, bisa-bisa nyalain saya. Gara-gara kamu datang jadi rusak nih. Dulu nggak pernah ribut, nggak pernah rusuh. Sekarang jadi rusuh gua. Aku udah sering digituin orang. Aku udah sering dimarahin bos-bos kok. Kalau nggak ada lu tuh kita tentram-tentram aja, Hok. Gara-gara lu tuh jadi susah, Hok. Sialan tuh katanya. Gak ada lu, gua aman-amannya kok. Gua dagang biasa-biasa aja. Udahlah, kita mah udahlah, gak usah sok jagoan lah. Selama masih bisa cuan, bisa batu tutup-tutup, gak usah ribut deh udah. Lu sok jagoan aja lu. Itu kelemahan penelan. Itu persoalannya. Kelemahannya. Iya. Iya. Ada masalah, manggil-manggil kita. Begitu kita mau berantem beneran, merugikan dia dikit. Udah ini gak usah lah, masih bisa cuan udah lah. Itu dari orang tua dididiknya gitu. Aku udah kenyang. Yang paling kasihan mama saya. Kawinan kan satu meja duduk tuh. Gue kasih tau anak lu ya. Yang sok-sok main politik ya. Waktu baru mulai. Waktu di Belitung dulu. Wah sekarang udah lebih lumayan. Dulu susahnya luar biasa. Dicaci maki orang. Aku ngumpulin KTP DKI jangan marah-marah. Aku masih takut-takut. Betul kan? Kamu sakit. Apa yang mau? Lu gila lu mau jadi gubernur DKI, lu gila apa lu? Gak pakai otak lu marah-marah itu suruh. Sekarang lebih gampang Pak, dulu lebih susah Pak waktu belum mulai mau jadi bupati Pak. 93% Muslim. Ibu saya dimarah-marahin orang tua lagi kawinan. Lu ya, kasih tau anak lu ya, jangan cuma makan 2 kacang kedelai ya. Itu ada peribahasa Tiongkok namanya. Baru makan 2 butir kacang kedelai udah sombong gitu. Lu tau gak anak lu itu bisa 1 kayu mukul mati 1 perahu. Yang gara-gara anak lu ya, semua kita mati gara-gara anak lu ya. Kalau bagus, kalau enggak mati kita semua gara-gara anak lu. Lu gak ingat tuh bapeki segala macam dulu. Gak usah sok-sokan mau main politik anak lu ya. Aku udah kenyang lah. Sekarang aja orang udah muji-muji. Sekarang aku udah ketawa-tawa aja. Paling susah tuh mau jadi bupati dulu. Caci maki aku sekeluarga. Caci maki aku. Pada gak berani pilih. Pak, jabatan RW itu ada batasnya nggak sih Pak? Nggak ada batasnya. Selama rakyat pilih gak ada batas. Karena itu memang bukan struktur. Soalnya kita nggak punya hak milih ya. Makanya saya bilang, udahlah, sekarang gampang. Cari celah hukum. RT RW itu ada pegawai honorer Pemda. Ya. Itu ayo udah selesai. Itu. Pasti nanti ribut lagi nih, aktivis pro demokrasi, semua aku diserang habis lagi tuh. Nggak apa. Diktator, jagoan, aku udah banyak gelar lah. Tukang marah, cowboy. Lu gimana cara atasi Jakarta? Kalau RT RW gitu bajingan semua, sewain motor lapak, taman-taman dia bongkar, kayu dia jual, langsung ganti konblok, dia pakai motor sialan tuh. Iya. Di Jakarta baik sekali, pohon bagus-bagus tuh, mahoni disikat tuh Pak, jati semua Pak. Sikatnya cepat lagi, sampai bawah Pak, langsung tutup konblok lagi yang bekas lagi Pak. Gak ada kelihatan. Tahu nggak petugas kita? Tahu tutup pagi-pagi, satu pohon berapa juta. Ngeri Pak sini Pak. Itu kita di jalan Petak Baru tuh ya. Satu jalan itu semua pedagang. Di jalan. Waduh. Bukan cuma itu Pak, Tanah Abang Jati Baru 10 penuh. Semua ya. Waduh, itu nggak gampang. Ya. Perintah wali kota. Kan itu kan bukan jalan utama. Iya. Bukan jalan utama juga harus disikat, ini kan jalan tikus, jalan alternatif orang. Ya. Saya mau nyuruh siapa nikahnya? Lu mau bawa senjata sendiri kan? Pantas gak jenderal turun untuk matiin 1-2 tikus kasar gitu? Betul juga. Maka kita mesti pilih. Fokus saya jelas, jalan inspeksi sungai waduk dulu. Itu ada pusing, puluhan ribu rumah. Itu manusia loh, bukan ayam.
Anda sodok dia mesti siapin dia rumah, siapin rumah susun. Rumah susun kita bangun, ada nggak kontraktor yang sehari jadi rumah susun? Impossible. Butuh waktu. Iya, betul. Ini aja Agustus baru selesai. Itu saya bisa dapat tuh dari yang rehab-rehab sama usir orang yang jual beli. Usir orang jual beli, berantem lagi sama orang perumahan. Itu kantaunya mereka. Nyewa-nyewain jual itu rusun. Lu berantem lagi sama mereka. Lu bisa periksa nggak satu blok ribuan unit? Lu kirim orang mau digolokin, mau dibakar hidup-hidup dari preman sana. Lu yang pergi kalau cuma satu dua orang pancing lu bunuh dia yang sengaja. Supaya lu masuk penjara cuma gara-gara urusan kecil gitu. Ini fakta, Pak. Wah. Berarti tunggu Pak. Oke. Makanya saya bilang sorry aja Pak, bukan saya nggak mau ketemu tuh nggak. Betul tuh buang waktu saya untuk debat diskusi sesuatu yang betul. Dia ada SMS kasih tahu saya,